Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB, dimanapun berada. Happy New Year, selamat tahun baru 2025. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pagi ini di tahun yang baru, di tanggal yang baru 1 Januari 2025, kembali lagi kita akan memulai aktivitas kita. Tapi sebelumnya mari kita membaca Alkitab dan merenungkannya melalui SBU yang ada. Bapak Ibu, perkenalkan saya Hendy Hitipeu dari anggota Dewan PKLU GPIB. Opa Oma, Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan membaca renungan tentang firman-Mu dari SBU yang ada. Ya Tuhan, berkenan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat memperoleh hikmat pengertian yang hanya daripada-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pagi hari ini tanggal 1 Januari 2025 disusun oleh Majelis Sinode melalui SBU, terambil dari Injil Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 14 ayat 17 sampai 19, yang menyatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Demikian pembacaan firman pagi ini. Bapak Ibu, Opa Oma, renungan pagi hari ini berdasarkan SBU Rabu 1 Januari 2025, yaitu minggu ke-1 sesudah Natal, yang terambil dari Roma 14 ayat 17 sampai 19, diberi judul Hidup dalam Kerajaan Kebenaran, Kedamaian, dan Sukacita. Dengan ayat
yang menjadi dasar yaitu dari ayat 18. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Rasul Paulus membahas isu-isu yang mempengaruhi gereja mula-mula, khususnya seputar makanan dan keyakinan pribadi yang menyebabkan perselisihan. Paulus memulai dengan menyoroti sebuah kebenaran mendasar, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Hidup kita saling berhubungan. Hidup kita berdampak pada orang lain. Kita bertanggung jawab tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Di ayat 17, Rasul Paulus menyatakan, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini, Rasul Paulus membandingkan hal-hal sepele dalam hidup dengan kenyataan mendalam tentang kerajaan Allah. Ini bukan hanya tentang perilaku moral, tetapi keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Hal ini mencerminkan hubungan kita dengannya dan cara kita memperlakukan orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa siapapun yang melayani Kristus dengan nilai-nilai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita berkenan kepada Allah dan beroleh rasa hormat dari orang lain. Dengan cara apa kita dapat saling melayani? Dengan memilih kasih daripada kepentingan pribadi dan mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Ketika kita mewujudkan kebenaran, kedamaian, dan sukacita, kita menarik orang lain kepada Kristus. Dalam ayat 19, Rasul Paulus menasihati kita untuk melakukan segala upaya demi terwujudnya perdamaian dan saling membangun. Apakah tindakan dan perkataan kita saling membangun? Preferensi dan pandangan kita mungkin berbeda, tetapi tidak boleh memecah belah kita. Kita terpanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran, kedamaian, dan sukacita. Mari periksa hati kita. Apakah kita mengejar perdamaian, pembangunan kerajaan Allah? Demikian renungan dari Sabda Bina Umat pagi hari ini 1 Januari 2025.
Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudaraku terkasih, pagi hari ini kita telah selesai membaca Alkitab dan membaca renungan dari SBU. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus dan Agung, Tuhan yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan padamu, karena atas perkenanan-Mu saja kami boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025 pada 1 Januari hari ini. Bapa, terima kasih. Semua kami awali tadi dengan membaca firman-Mu dan merenungkannya melalui SBU. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami sebagai kaum lanjut usia, kami hendak menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tidak akan tahu apa yang terjadi hari esok, ataupun dalam perjalanan tahun 2025 ini. Bagi kami para lanjut usia, kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus ya Tuhan, agar kami selalu ingat dan taat kepadamu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk kaum lanjut usia PKLU GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, agar kami tetap dapat bersukacita di masa tua dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-anugerah yang telah kami terima, kami nikmati selama perjalanan hidup pribadi kami masing-masing. Oleh sebab itu, bimbinglah selalu kami ya Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Sucikanlah hati kami, jagalah hati kami ya Tuhan, agar dengan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memelihara kami selalu, agar kami terhindar dari segala dosa yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkenan juga kiranya memberkati kaum keluarga kami masing-masing, anak maupun cucu kami, yang jauh maupun yang dekat, yang serumah dengan kami ataupun yang tidak. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Bapa, atas segala hikmat, berkat, anugerah daripadamu. Akhirnya ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat, melanggar kehendak-Mu. Janganlah mengingat-ingat akan dosa-dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami selalu. Dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa, karena doa ini kami mohon dan kami alaskan hanya dalam kasih karunia dan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya kita tiba pada akhir acara SPMAB pagi hari ini. Kita bersyukur bersama dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Happy New Year! Semoga kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi.